Jawab. Ya Mas Hadi, ini saya mau tanya ini Mas. Seorang lelaki Jawa itu kan mengidolakan menjadi lelaki sejati. Ya. Jadi karena siapapun lah, saya kira tidak hanya di Jawa, seorang lelaki kan pengennya menjadi lelaki sejati. Nah, konsep lelaki sejati menurut Mas Hadi itu seperti apa? Mungkin bisa dibagikan. Ya. Jadi orang Jawa itu unik ya. Jangan pernah kita ini mengaku sebagai seorang lelaki sejati bila mana kamu belum bisa memenuhi kebutuhan pribadi kan gitu kan. Karena bisa memenuhi kebutuhan pribadi ya otomatis dia akan dilihat sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, apa ini wujud dalam kehidupan sehari-hari agar orang itu dianggap mampu dan bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ini berkaitan dalam kehidupan pribadi masing-masing, bahwa manusia itu harus memiliki 5 hal di dalam hidupnya atau kelangenan urip sebelum dia melangkah di dalam kehidupan yang lebih dalam. Yang pertama adalah dia harus memenuhi kebutuhan pribadinya, harus punya yang namanya wisma atau griya, atau orang mengatakan itu sebagai rumah. Nah, benar, untuk rumah ya orang bisa dikatakan sebagai seorang yang mandiri dan bertanggung jawab, karena rumah ini adalah menjadi istanamu, rumahku adalah istanaku, ya kan. Ini akan menjadi nilai tersendiri di saat kamu bisa mandiri membuat yang namanya papan bangunan. Jadi konsep lelaki sejati kan berarti yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Ya, konsep dasarnya itu. Ora sok ngerepoti orang, tetapi bahkan justru bisa bermanfaat gitu ya. Ya, tapi juga harus dibekali dengan modal ya. Orang mungkin sebatas aku sebagai seorang yang bertanggung jawab tidak, tapi itu modal. Ya, nah ini kita bicara 5 tadi modal tadi. Ya. Satu griya tadi ya. Satu griya. Griya itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya, ini secara umum aja ya. Jadi laki-laki harus punya, yang pertama itu harus punya wisma, griya atau rumah. Setelah dia punya yang namanya rumah, dia butuh yang namanya isi di dalamnya, namanya garwo atau seorang istri. Nah, agar apa? Agar bisa berkehidupan, bisa mengisi dan bisa berbagi di situ, sehingga meneruskan yang namanya generasi. Yang ketiga, dia harus punya yang namanya turonggo. Nah, turonggo dalam bentuk mungkin sarana prasarana, wahana orang duwe motor, duwe mobil belum dikatakan tumpaan ya berarti ya. Tumpaan, karena itu sebagai sarana raga untuk beraktivitas dan juga berkarya. Yang keempat, dia harus punya yang namanya curigo. Curigo itu bisa dikatakan sebagai keris pusaka atau jati diri kepribadian. Ini lo jiwaku, ini lo pribadiku, ya kan. Yang mana keris ini di zaman dulu juga sebagai simbol sebagai kesaktian atau nilai kemampuan seseorang. Nah, kita punya nilai kemampuan seseorang, maka dihormati dan juga dihargai di situ. Yang terakhir, orang itu harus punya yang namanya kukilo atau kelangenan, atau orang itu sebagai burung. Kelangenan. Omae magrong-magrong, ya kan. Bojone ayu, ginok debleng. Terus turanggane ya ibaratnya api-api, diri-diri, ya kan. Derajat pangkat kaduniane tercukupi, juga memiliki jati diri dan kepribadian, memiliki kesaktian atau kemampuan, ya kan, berwujud dengan senjata ataupun piranti yang dia miliki sebagai ageman, ya kan. Yang terakhir sambil nyetati mano, ongkang-ongkang bewedang, kan asik di situ. Apakah itu semua sudah mencerminkan kebutuhan hidup yang sejati? Ternyata banyak sekali manusia-manusia itu yang merasa dia sudah berkecukupan, sudah terpenuhi kebutuhan ragawiahnya dengan 5 aspek itu, tapi masih memiliki yang namanya kekosongan jiwa dalam dirinya. Nah, kalau 5 ini sudah saya dapatkan, kenapa saya masih memiliki perasaan yang kosong ya? Karena keinginan-keinginan ragawi itu ternyata tidak selamanya kekal. Dia berubah ternyata. Ya seperti konteks ketika di zaman dulu kan turonggo tadi kan mungkin kuda ya. Dan sekarang Fortuner. Tahun depan sudah ganti lagi ya. Berarti kan itu memang tidak abadi ya. Tidak abadi. Dinamis dan berubah-ubah. Betul. Padahal kita sebagai manusia seandainya tadi konsep hidup
manusia Sejati, sejati kan ya. harusnya yang Kekal abadi, dong, yang kekal ya, abadi, yang betul. tidak berubah-ubah ya. Hmm, Karena kalau berubah-ubah itu katanya dengan nafsu. betul. Ya mungkin dijelaskan juga itu Ya. berkaitan dengan konsepnya Jadi konsep itu kan konsep objek di luar tubuh kita. objek ya. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang jiwa, berarti kebutuhan tentang spiritualitas. Jadi kita jangan tadi, keluar. 5 tadi spiritualitas ya. Itu ya, itu dalam bentuk materialitas. Materialitas. Tapi kalau dalam bentuk spiritualitas kan nyarinya bukan keluar. Materialitas tapi ke objek dalam. berarti ya. Betul. Nah, kita coba ulas bagaimana sudut pandang secara spiritualitas. Nah, ternyata bicara tentang wisma, griya atau rumah dalam spiritualitas itu bentuknya bukan rumah gedong ternyata, tetapi tubuh fisik kita, body. Yeah. Ya mana tubuh fisik body inilah yang didiami oleh jiwa di dalamnya. Tanpa ada tubuh yang kuat tidak ada jiwa yang sehat. Nah, ataupun sebaliknya kan gitu kan. Berarti memperkuat rumah dalam konteks tubuh kita biar kuat gitu ya. Betul. Jadi memang tubuh ini harus dirawat. Tubuh harus diberi nutrisi, harus diberi kesehatan yang cukup biar jiwa dalamnya pun hebat dan kuat. Nah, ini kalau di Pulau Jawa namanya memayu hayuning pribadi. Memayu hayuning pribadi. Ya, berikan yang terbaik dari perasaan cinta kasih untuk dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Jadi kita harus tahu, paham betul tentang apa dan siapa diri kita. Jadi rumah ini adalah wujud dari tempat berdiamnya jiwa di dalamnya. Di saat kita sudah sadar diri, ada tempat yang harus saya rawat, saya jaga, saya lindungi sebagai wujud keberkahan yang Gusti, maka di tahap kedua perlu garwo untuk mengisinya. Siapakah garwo ini? Apakah istri kita? Karena bukan dalam bentuk spiritualitas. Kalau dalam bentuk objek, dalam bentuk materialitas tadi istri. Ya. Tapi kalau spiritualitas berarti beda. Garwo sigaran yang nyawa, hanya satu sigaran nyawa, yaitu jiwa di dalam diri kita. Jiwa atau sukma ya. Betul, yang segambar dan serupa dengannya sang penciptanya, itu adalah roh, jiwa atau soul atau atman di dalam tubuh kita. Nah, jadi raga ini secara fisiknya, jiwa ini sebagai garwo yang mendiami di dalamnya. Sehingga ada ketertautan antara jiwa dan raga kita. Ya kan? Terus yang ketiga adalah turonggo, tumbaan. Ya kan? Tumbaan ini ternyata bukan dalam bentuk objek, bukan kuda, bukan mobil, bukan motor. Tapi tubuh ini yang bisa digerakkan sebagai wujud ekspresi perasaan jiwanya. Representasi jiwa kita gitu. Betul. Jiwa ini kan butuh ruang untuk berkarya lewat perasaan terhadap objek yang dikendarinya bernama bodi atau tubuh kita. Jadi kemanunggalan jiwa dan raga ini sifatnya memang wajib kita ketahui dan wajib kita pahami. Tanpa kita tahu dan pahami tidak akan ada yang namanya kesadaran diri dan kesadaran jiwa di dalamnya. Jadi jiwa itu menggerakkan sehingga orang itu terlihat tercermin sebagai sosok yang berpribadi luhur. Karena jiwa, melebatkan jiwa ketika bergerak tadi ya. Ya, jadi jiwa numpai ragane. Kalau bergeraknya enggak stroke istilahnya berarti tidak melibatkan jiwa ya, bisa dikatakan gitu ya. Ya, kita tidak bisa menjudge seseorang seperti itu ya, tapi bisa dilihat dari kemanfaatannya. Biasanya kalau dia bersikap untuk kepentingan sendiri, tidak ada kemanfaatan orang lain, bisa dikatakan sebagai egois. Nah, jadi kita nggak boleh menjadi pribadi yang egois, tapi pribadi yang ego yang memiliki keinginan untuk menggerakkan tubuh kita ini menjadi kemanfaatan. Nah, turonggo itu di situ maksudnya. Yang keempat adalah curigo. Curigo itu kalau di bahasa Jawa warongko mancing curigo atau keris. Di saat keris itu tidak kita gunakan energinya hanya sebagai pemanis, penghias atau nggak pantas-pantas atau nggak adigung-adiguno, maka keris itu ibaratnya benda yang tidak bermanfaat, tidak difungsikan sebagaimana mestinya, termasuk jiwa dalamnya yang tadi kita sampaikan. Di saat kita memahami ada rumah, ada jiwa di dalamnya, ya kan, ada kehendak yang mau dia lakukan, tetapi dia tidak pernah memberikan kemanfaatan, maka keris ini hanya sebagai bahan candaan atau hanya sebagai bahan pemanis saja. Ini harus dikeluarkan ini. Warongko mancing curigo black itu harus dikeluarkan sebagai dunungnya perasaan. Ini loh energi saya. Ini loh nilai-nilai luhur yang dimiliki jiwa itu.
hingga jiwa itu mampu untuk memberi kedamaian, memberi ketenteraman terhadap jiwa-jiwa yang lainnya. Terpancarkan auranya. Nah, ini Jadi sebagai seorang yang bijaksana termasuk. betul. Kalau di pembahasan religius ya, nur cahaya atau nur ilahinya itu muncul di dalam pribadi-pribadi orang yang berbudi luhur. Nah, ini harus ditunjukkan nantinya. Yang terakhir adalah kukilo atau burung. Nah, apa ini di dalam diri kita? Ya kan? Jiwa ini di saat kita sudah purna di alam kematian, ya, raganya dipendem, ya kita harus mencapai yang namanya kebebasan. Seperti burung yang terbang ke atas sana, ya kan? Dimana saat ini mungkin banyak orang memenjarakan burung sebagai pelengkap hidupnya, ya kan? Wah, tak cetati karung bewa udang pikirannya ayem. Tapi filosofi di dalam ternyata bukan seperti itu. Jiwa itu harus ibaratnya seperti burung yang bisa terbang bebas untuk bisa manunggal karo sehingga urip di alam jiwa yang nantinya akan kita tempati. Jadi tidak ke doktrin, dia tidak terpenjara oleh mindset-mindset atau keyakinan yang dia ciptakan di dalam raga. Jiwa itu akan bisa kembali pulang menghadap sang penciptanya. Nah, ini nilai dasar kesejatian laki hidup. Ya kan? Itu kan satu, jati tunggal. Jadi lelaki yang mampu memanunggalke terhadap hidupnya sendiri dan menyatu kepada sang maha kehidupannya juga, atau sang maha penciptanya. Ini adalah dasar konsep kehidupan yang nyata. Berarti lelaki sejati dalam konteks spiritual itu kan perilaku dan kemanfaatan di dunia, kemudian ketika berpulang bersatu ketemu dengan sang pencipta. Iya, betul sekali. Nah, kan ada juga atau roh atau jiwa yang terjebak seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Bisa. Jiwa yang terjebak artinya tidak bisa bersatu dengan yang maha kuasa kan. Gitu. Nanti kita bahas lagi di sesi 2 ya. Sesi kedua. Ngopinya tambah sacangkir berarti. Terima kasih Mas Adi. Semoga manfaat tadi.